tentang analisis korelasi. Sebelum kita melakukan perhitungan analisis korelasi, kita akan belajar tentang pengertian atau tujuan analisis korelasi. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi, yaitu biasanya diberi simbol R. Tugasnya untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh kepada variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya, apakah termasuk kategori sedang, erat, atau sempurna. Nah, contohnya yaitu jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Nah, di sini langsung saja saya menyediakan sebuah data yaitu motivasi dengan lambang X dan kinerja dengan lambang Y. Terdapat 59 sampel. Nah, kita akan mencari apakah motivasi variabel X ini mempengaruhi kinerja atau variabel Y. Langsung saja kita hitung. Selanjutnya langsung saja kita buka SPSS. Pada variabel itu, kita tulis X. Kita klik enter. Pada tabel kedua kita tulis Y. Pada label pertama kita tulis motivasi. Tabel kedua kita tulis kinerja. Kemudian kita lihat di data view. Data view ini sudah berubah ya, X sama Y-nya. Kemudian kita kembali ke data kita yang pertama. Kita blok dari tabel 1 sampai 53. Kemudian kita kontrol C. Kita pindah ke SPSS pada tabel ini. Kita cek, lalu kita cek sudah 53 apa belum. Nah, sudah ya. Dan kita analisis. Kemudian kita correlate. Kita menjadi correlate. Nah, pada motivasi kita blok dengan Ctrl A. Kemudian kita pindah ke variabel. Karena kita ingin cari data korelasi yang person, jadi kita tentang person, kemudian itu type, kita display dan korelasi untuk kita tulis objek. Kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dari data tersebut, agar kita mengetahui data korelasi, maka kita harus mengambil dasar pengambilan keputusan dari korelasi. Apakah variabel X motivasi dan variabel Y kinerja mempunyai hubungan yang signifikan. Ini saya sudah mempersiapkan data. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Jadi kita lihat ini
kita akan melihat pada person correlation 0,463 dan R tabelnya kita lihat dari N. Contohnya yaitu 53. Ini dilambangkan dengan N tapi sama dengan R tabel. Nah, untuk mencari nilai R tabel, ada 53 kan R-nya, kita cari nilai R tabel ini dibagi 5% dan 1%. Kita pakai yang 5%. Ya. Nah, kita pakai S55. Kenapa? Karena 53 ada di sini hanya ada 50 dan 55. Jadi kita pakai yang mendekati 53, yaitu 55. Maka R tabelnya yaitu 0,266. Nah, ini nilainya yaitu 0,453. Maka person korelasinya besar dari R tabel. Maka motivasi variabel N dengan variabel Y itu saja. Nah, dari sekilas tentang analisis korelasi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Tapi kali ini kita menggunakan contoh analisis regresi linier sederhana. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tujuan analisis regresi linier sederhana, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Syarat uji regresi linier sederhana yaitu harus valid dan reliable. Data harus lolos uji asumsi dasar dengan harus ada normalitas dan linearitas. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas, yaitu 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Langsung saja kita lakukan uji analisis regresi. Di sini saya sudah menyediakan beberapa data, yaitu ada term sebagai variabel X dan partisipansi sebagai variabel Y. Ini ada 53 sampel. Nah, dari trust dan partisipasi, kita mengambil judul yaitu dari pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Nah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita klik variable view, pada name kita tulis X. Kemudian enter, pada tabel 2 kita tulis Y. Enter lagi. Pada label kita tulis start. Enter, pada tabel 2
kita tulis partisipasi. Kita klik enter. Nah, kita kemudian mencari data view. Pada data view sudah berubah yaitu X dan Y. Nah, kita kembali ke Excel tadi. Kita blok. Kita masukkan ke dalam SPSS. Kita blok dulu, kemudian kita Ctrl C. Kita pindah ke SPSS. Pada tabel ini kita klik Ctrl ya. Ctrl V. Nah, kita lihat apakah datanya sudah 53. Nah, sudah. Kemudian kita akan melakukan uji analisis. Yang pertama kita klik analis, kemudian regression, kita klik linear. Nah, kemudian muncul seperti ini. Pada trust kita masukkan di independence. Pada partisipan kita masukkan di dependent. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada muncul variable enter atau remove. Kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA, dan yang terakhir ada coefficient. Nah, di sini kita akan membahas tentang variable entered atau removed. Nah, pada variabel tersebut, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimaksud serta metode yang digunakan dalam hal ini. Variabel dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, pada bagian kedua yaitu model summary. Nah, pada tabel ini dijelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinansi R square sebesar 0,25 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas trans terhadap variabel terkait partisipan adalah sebesar 21,5%. Nah, pada tabel ketiga yaitu ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 13,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, berarti dia kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust X terhadap variabel partisipasi yaitu Y. Nah, pada tabel yang keempat yaitu koefisien. Output bagian keempat ini diketahui nilai konstanta A sebesar 9,481, sedangkan nilai trans B sebesar 0,438, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Kemudian Y sama dengan A tadi, yaitu 9,481, ditambah B, yaitu 0,438 X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan, konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481. Koefisien regresi X sebesar
0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trans, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, poin penting pada analisis regresi, kita masih pada tabel koefisien. Cara pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi 0,000. Maka nilai ini kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 3,735 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipan Y. Catatan yaitu cara mencari T tabel yang pertama yaitu T tabel sama dengan dalam kurung A per 2 dibagi N dikurang K kurangi 1 tutup kurung. Kemudian A yaitu 0,05 per 2 dibagi N-nya 53 jumlah sampel, K-nya 1 dikurangi 1. Kemudian 0,025 dibagi 51, kita lihat dari distribusi nilai di tabel, kita cari pada titik T0,25. Kita geser ke bawah, sesuai dengan urutan 51 sampelnya tadi, yaitu ini ketemu, kebetulan sudah di bawah, yaitu sudah ketemu 2,008. Maka hasilnya yaitu 2,008. Nah, pada hal yang terakhir yaitu biasanya kita disuruh membuat kurva uji regresi linear sederhana. Nah, T hitungnya berada di posisi ini. Jika T hitungnya berada di posisi sini, maka dianggap tidak berpengaruh. Tetapi T hitung berada lebih besar daripada T tabel, jadi dianggap berpengaruh. Jika nilai positif, angka-angka positif berpengaruh kepada X lebih besar, maka pengaruh kepada Y juga akan lebih besar. Nah, jika T hitungnya berada di bagian sini, maka masih dianggap berpengaruh, tetapi memiliki hal negatif, pengaruh negatif, seperti itu. Nah, terima kasih. Inilah sekilas tentang uji regresi linear sederhana. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.